mempersiapkan hati kita, kita akan mengikuti ibadah raya yang kedua. Kau mengenal hatiku tanpa batinku, tanpa hadirmu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, biarkanlah ku menyembah, biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Puji Tuhan, mari kita mempersiapkan hidup kita untuk menerima firman-Nya, bersekutu bersama-sama dan memuji dan memuliakan Tuhan. Pagi hari ini kita kedatangan sahabat-sahabat kita dari
Gereja Isa Al-Masih Maleel, Bandung. Silakan berdiri dari Maleel. Mari kita beri tepuk tangan. Iya. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kehadirannya melayani dan telah memberkati jemaat di ibadah pertama. Sebelum kita beribadah bersama-sama, mari kita beri salam kanan kiri kita. Salam kasih, salam damai. Tuhan memberkati kita semua. Salam kasih, salam damai. Puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai, memberkati ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Wah, kurang semangat lagi nih. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa. Puji Tuhan, semua dalam anugerah Tuhan ya. Mazmur 71 ayat 5 berkata, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi harapan di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini.
kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia yang memegang kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tak pernah gagal. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku, dengan sungguh-sungguh katakan, harapanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Hanya Kau Yesus kuatku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita katakan dengan iman, katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang pegang hidup kami. Kami serahkan harapan kami Tuhan. Kepercayaan kami hanya pada-Mu Tuhan.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang sangat luar biasa seperti Engkau ya Bapa. Dan kami percayakan seluruh hidup kami hanya kepada Engkau Bapa, karena kami percaya Engkau pemilik kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, pagi ini Tuhan kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Dia Tuhan yang benar. Kau gunung batuku. Haleluya. Sama-sama ya, katakan, kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan Tuhan yang pegang kita, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang dan selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Bapak Ibu percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang benar, amin. Amin. Sama-sama katakan, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan siapa? Amin. Mari angkat tanganmu, katakan, benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Musik memuji Tuhan. Kita tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Sama-sama katakan ya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan siapa? Tanganku Tuhan, mengangkatku tinggi. Hanya benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan
kemuliaan buat Tuhan. Pasti tetap bangkit berdiri ya Bapak Ibu ya. Hanya Yesus pengharapan kita. Amin. Amin. Lebih semangat lagi, katakan. Pengharapanku hanya di dalam Yesus. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Katakan Yesus, Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Haleluya. Yesus yang membela kita. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus dia harapanku. Sama-sama katakan, Yesus harapan jiwaku. Oh, 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 oh. Yesus harapan dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Haleluya. Dia tidak hanya membela kita, tapi dia juga menyediakan tempat yang terindah di surga kelak. Haleluya. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah. Amin. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Oh, 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 oh. Harapan dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Mari jemaat saja katakan harapan. Haleluya. Katakan dengan iman. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, Yesus harapanku. Yesus harapan jiwaku. Oh, 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 oh. Yesus harapan dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapan. Dia pohon selamat. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Sekali lagi katakan, dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dia
dalam jiwa kita. Haleluya, Yesus, terima kasih. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Masih tetap yakin ya Bapak Ibu bahwa Tuhan satu-satunya pengharapan kita, amin. Dia satu-satunya pembuat mujizat yang sejati. Seberat apapun tantangan dalam hidup kita, badai gelombang yang menerpa kita, tapi hanya Dia yang sanggup membawa kita, bahkan mengangkat kita lebih tinggi sebagai pemenang. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan kepada Dia, Tuhan, saat aku lemah Tuhan, Engkau kuat di dalamku Tuhan. Mari berserah hanya kepada Dia. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Mari aminkan ini Bapak Ibu. Dia yang sanggup melakukan segala hal di dalam kehidupanmu. Yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sama-sama katakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Dengan lebih sungguh-sungguh katakan, aku masih punya Tuhan. Nyatakan imanmu. Masih punya Tuhan. Aku masih punya Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, yang mempunyai pengharapan, yang memberikan pengharapan di dalam hidupku. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, GIA dari GIA Maleer akan membawakan 2 buah pujian untuk kita bisa nikmati bersama. Mari dipersilakan. Shalom Bapak Ibu, ya sekali lagi kami perkenalkan, kami dari Gereja Isa Al-Masih ya, Maleer Bandung. Kami dari Mazmur Pujian ya, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pendeta Mingus, dan juga Ibu Pendeta Yunling, dan juga beserta majelis dan rohaniawan ya di tempat ini, atas kesempatan yang sudah diberikan pada kami untuk melayani. Ya, kiranya pelayanan kami ini boleh menjadi berkat bagi jemaat semuanya. Terima kasih.
Ya, kita kasih aplaus sekali lagi, saudaraku. Terima kasih buat dua persembahan pujian yang sudah dinaikkan pada saat siang hari ini dan sangat memberkati kita semua. Tuhan kiranya memberkati. Juga selamat bertemu kembali Pak Witono dan Bu Erni. Mungkin bisa bangkit berdiri. Iya, kita kasih aplaus juga. Beliau ini yang minggu yang lalu salah satu dari panitia Refresh yang sudah berhasil. Jadi selamat menunaikan tugas lagi Pak di Kota Kudus Pak. Masih berlanjut ya. Oke, baik saudara, siang hari ini tema kita selama bulan September ini adalah keluarga Kristen yang berpengharapan. Nah, subtema yang saya ambil hari ini adalah jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Baik, kita akan perhatikan beberapa firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Di cerita ini berkaitan tentang perkawinan di Kana. Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal ini dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Saudara, jangan pernah menyerah. Berkaitan tentang kehidupan keluarga Kristen yang penuh dengan pengharapan hari-hari ini. Tentu ada sesuatu yang sedang Bapak Ibu harapkan di dalam kehidupan rumah tangga saudara masing-masing. Ada banyak hal yang saudara ingin harapkan sesuatu itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga saudara. Kita belajar dari konteks ini ketika ada di perkawinan di Kana, saudara-saudara, ada sesuatu yang perlu kita perhatikan dan ini menjadi sebuah pijakan. Bagaimana di tengah-tengah pengharapan yang saudara sedang menanti-nantikan, engkau tidak pernah menyerah. Mungkin hampir-hampir saja menyerah. Dengan apa yang saudara sedang rindukan terjadi di tengah-tengah pergumulan keluarga Anda. Perkawinan di Kana ini memberikan sebuah pembelajaran yang sangat baik sekali. Yang pertama, kalau saudara perhatikan di dalam pembacaan tadi, nama kedua mempelai itu memang tidak jelas. Tidak disebutkan secara detail namanya si Ahmad atau si Desi, tidak jelas siapa ini namanya.
ya, yang sedang melangsungkan pesta pernikahan. Nah, saudara, yang menarik adalah ibu Yesus dan murid juga hadir di situ. Ada kemungkinan besar ini masih berbau saudara dengan ibu Yesus. Kenapa saya katakan seperti itu? Ibu Yesus berani masuk ke dapurnya tuh. Ketika mereka sedang kekurangan anggur. Tentu enggak mungkin kalau tamu berkata ngurusin hal yang bersifat seperti itu dengan keluarga yang sedang mengadakan pesta, enggak mungkin. Pasti ada orang-orang terdekat yang mereka berani masuk dapurnya ketika mereka sedang kekurangan dan kehabisan anggur. Jadi ada kemungkinan besar masih berbau famili dengan Ibu Maria, ya, bersama dengan Yesus yang sedang melangsungkan pernikahan di Kana ini. Nah, saudara, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah Alkitab berkata ketika mereka sedang melakukan pesta itu, mereka sedang kekurangan dan kehabisan anggur. Katakan kekurangan. Sebelah kiri, sebelah kanan, saudara. Katakan kekurangan. Katakan lagi, kehabisan. Mereka sedang kekurangan bahkan kehabisan anggur. Ketika pesta sedang berlangsung. Tentu ini bukan pemandangan yang baik. Pasti tuan rumah deg-degan luar biasa. Ini baru anggur, baru minumannya saja. Bayangkan kalau masakannya juga kurang. Di Alkitab hanya diceritakan mereka sedang kekurangan dan kehabisan anggur. Ya, pasti membuat keluarga yang sedang berpesta paling tidak mereka bisa menjadi panik. Pikirannya terpecah ketika menghadapi kekurangan bahkan kehabisan anggur. Saudara-saudara, kadang dalam kehidupan kita juga diperhadapkan kepada situasi ini. Ada kekurangan, ada situasi kekurangan, bahkan ada situasi kehabisan. Mungkin bukan kaitannya masalah anggur, masalah minuman. Tetapi ada kalanya saudara dan saya sedang diperhadapkan kita benar-benar kekurangan bahkan kehabisan hikmat. Sudah gak bisa berpikir lagi. Ketika masalah pergumulan bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Mungkin pertama, kedua ketika kita masih berpikir. Masih mencoba untuk mengolah bagaimana kita bisa keluar dari pergumulan yang ada. Saudara, tapi ada saatnya benar-benar kita sudah diperhadapkan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, perkawinan di Kana ini memberikan sebuah pembelajaran yang sangat baik sekali dalam kehidupan rumah tangga kita yang sedang menanti-nantikan sebuah pengharapan. Ada kalanya diizinkan kita ini benar-benar kekurangan, bahkan kehabisan. Tidak hanya hal bersifat materi, tapi kadang yang mengejutkan kehabisan hikmat. Kita nggak bisa berpikir lagi dengan sehat. Kita nggak bisa berpikir lagi dengan jernih. Benar-benar nggak bisa, sudah jalan buntu, saudara. Kita tidak hanya sedang diperhadapkan, kadang kita kekurangan atau kehabisan hikmat, tetapi kadang kita diperhadapkan juga kita sedang kekurangan atau kehabisan finansial. Keuangan kita. Ya, ada banyak pergumulan yang begitu berat. Gak ada stok untuk bisa membiayai tertentu dalam pergumulan hidup kita. Itu bisa saja terjadi. Kadang kita diberhadapkan kekurangan atau kehabisan bukan saja hikmat finansial, tetapi juga semangat hidup kita. Ya, dulunya kita orang-orang yang tipikal orang yang semangat, ada masalah, ada pergumulan, kita semangat, masih punya semangat gairah hidup yang sangat luar biasa. Tapi titik tertentu kita benar-benar sudah kehilangan semangat hidup. Seolah-olah sudah berserah. Udahlah, apa yang terjadi silakanlah. Tema kita hari ini adalah jangan pernah menyerah. Mungkin kita akan hampir berada di titik itu. Kita kehabisan, kekurangan semangat hidup kita.
Bahkan sebagian mungkin hari ini sedang kekurangan atau kehabisan dalam pengharapan hidup saudara. Pertanyaannya, ketika kita sedang diperhadapkan dalam situasi kekurangan atau kehabisan, apa yang sedang kita lakukan? Beberapa ayat membantu kita, saudara-saudara, di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kelima, ke-6 sampai ke-7. Saya akan bacakan Yakobus pasal yang pertama. Namun, apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang seumpama gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ketika perkawinan di Kana ini mereka sedang kekurangan bahkan kehabisan air anggur. Tuhan sediakan gantinya. Bagaimana ketika saudara dan saya kekurangan hikmat? Alkitab berkata ketika di antara jemaat yang ada, mereka sedang kurang hikmat atau kurang berhikmat, kekurangan hikmat. Alkitab berkata meminta kepada Allah. Yang luar biasa ketika kita meminta kepada Allah, Alkitab berkata, Dia memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela. Ya, Tuhan kita itu tidak mencela ketika kita meminta hikmat, ketika kita kekurangan hikmat, ketika kita kehabisan hikmat. Dia tidak mencela. Beda dengan kita ya. Ya, kadang ketika kita menghadapi orang yang sudah panik dan sebagainya, ya seringkali muncul ya perkataan yang kita dengar, ngono ae kok ora iso. Ya, gitu aja nggak bisa, kamu nggak becus, bla 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 bla. Tidak memberi solusi, justru makin menekan keadaan seseorang yang sementara itu dia mengalami kekurangan hikmat, kehabisan hikmat, nggak bisa berpikir dengan baik lagi. Tidak diberi solusi, tambah ditekan. Itu yang sering terjadi, yang sering kita hadapi. Tapi beda ketika kita kekurangan hikmat, kita minta kepada Tuhan. Dia berkata, aku akan memberikan kepada semua orang tanpa mencela. Jadi saudara, kita bersyukur. Hari ini saya yakin ada di antara kita, bahkan saya juga, kadang menghadapi kasus-kasus tertentu, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, awal-awalnya oke lah, masih ada jalan keluar. Tapi beberapa saat nggak bisa. Tapi puji Tuhan, di tengah-tengah kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berpikir. Kita kekurangan hikmat, kita kehabisan hikmat. Saudara, ketika itu saya menyadarinya, saya hanya bersandar saja. Saya berdoa, Tuhan, aku minta hikmat-Mu. Karuniakan hikmat-Mu. Saudara, tiba-tiba muncul sesuatu yang kelihatan yang sederhana. Tapi itu menjadi titik awal untuk mujizat itu terjadi. Tiba-tiba perubahan terjadi. Jadi hari ini ketika Bapak Ibu sedang kekurangan hikmat, salah satunya, jangan kita menjadi lebih panik lagi. Mungkin kita sedang diperhadapkan situasi yang sulit ketika dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, anak, menantu, ya, menghadapi cucu, menghadapi keluarga besar kita mungkin. Ya, ada tantangan-tantangan yang sulit untuk kita bisa pecahkan. Kabar gembira, di tengah-tengah kehidupan kita, masih ada pengharapan, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan memberikan hikmat kepada semua orang tanpa mencela. Kita bersyukur, kita punya Tuhan yang tidak pernah menekan hidup kita secara terus-menerus. Ya, justru Dia tidak melemahkan kita, Dia menguatkan kita.
Orang yang menanti-nantikan Tuhan, Alkitab berkata, memperoleh kekuatan yang baru, memperoleh semangat yang baru. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kita harus memintanya itu dengan iman, jangan dengan bimbang. Sebab kalau kita memintanya dengan bimbang, itu sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan orang yang bimbang, Alkitab berkata, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ketika Anda sedang kehabisan, ketika Anda sedang kekurangan sesuatu dalam hidupmu, ketika engkau minta sama Tuhan, jangan dengan bimbang. Jangan dengan ragu-ragu. Alkitab berkata, kalau kita minta dengan bimbang, dengan ragu-ragu, maka Alkitab berkata, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau engkau ingin menerima sesuatu dari Tuhan, di tengah-tengah situasi kekurangan, di tengah-tengah situasi kehabisan, saudara-saudara, minta dengan iman. Dengan iman. Ya, saya percaya sesuai dengan Alkitab tadi, Dia akan memberikan tanpa mencela. Yuk kita teladani Tuhan ya. Teladani Tuhan. Jangan banyak mencela justru orang yang sedang dalam kondisi yang panik, dalam sedang kekurangan hikmat, dan tidak bisa berpikir dengan baik. Sebaliknya, berikan solusi yang jauh lebih elegan daripada kita mencela, menekan. Saudara, itu yang terjadi dalam poin yang pertama. Saudara-saudara, yuk kita minta dengan iman, hikmat dari Tuhan di masa-masa yang penuh dengan pergumulan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang berikutnya contoh yang kedua, Matius pasal yang ke-7, ayat 7 sampai yang ke-11 berkaitan tentang pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya, pintu dibukakan. Adakah seorang dari antara kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia lebih lagi akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara, kita bersyukur di tengah-tengah situasi yang kekurangan, di tengah-tengah situasi yang kehabisan, ya tertentu dalam kehidupan saudara dan saya. Alkitab mengajar kepada kita bagaimana ketika kita meminta dengan iman, bagaimana ketika kita sedang berdoa kepada Tuhan dan doa kita dikabulkan. Ya, Tuhan itu akan memberikan yang jauh lebih baik. Orang yang jahat saja Dia memberi yang baik, apalagi Bapak kita. Ada kalanya memang ketika kita minta mungkin kita belum diizinkan untuk mendapatkan, mungkin karena caranya yang salah. Cara meminta kita kepada Tuhan mungkin perlu dievaluasi lagi. Ya, cara kita mencari dan mengetuk pintu hati Tuhan itu perlu dievaluasi lagi. Pasti Bapak Ibu yang memiliki anak, dikarunia anak pernah punya pengalaman. Ketika anak-anak meminta sesuatu kepada papa mamanya. Ya, ketika anak itu minta dengan cara yang tidak baik, yang tidak bijak, saya yakin sebagai orang tua, kita tidak akan memberi. Oh, bisa-bisa anak itu bisa kita marahi, bisa kita tegur. Kemarin sempat ditayangkan di televisi. Ya, seorang anak dia memukul-mukul orang tuanya, minta uang. Orang tuanya tahu, ketika dikasih uang, dipakai untuk beli narkoba, saudara. Ya, orang tuanya itu ketika dia diwawancarai salah satu TV, ketika dia melaporkan di kepolisian, dia sampai nangis-nangis, dia nunjukin lukanya.
Ya, dia pukuli saya. Dia anak saya memang. Karena dia tahu, ketika dia beri uang, dia beli narkoba. Dia beli narkoba. Saudara, saya yakin kalau orang tua, anak meminta dengan kekerasan, bahkan dipukuli orang tuanya. Pasti orang tua dengan berat hati dong, mau untuk memberikan uang itu. Apalagi dia tahu dipakai untuk membeli narkoba. Beda ketika anak dia meminta dengan santun, meminta dengan sopan, ya saudara-saudara, terhadap papa mamanya. Apalagi tahu papanya kalau anak ini memang butuh sesuatu. Bahkan bisa-bisa papa mamanya memberi lebih daripada apa yang dia minta. Beda dengan yang satu tadi. Dia melukai tubuh daripada orang tuanya. Sampai harus berurusan dengan polisi. Saudara, mari kita akan evaluasi. Berkaitan tentang doa. Sementara kita minta, mengetuk pintu kepada Tuhan, mencari itu kepada Tuhan. Saudara, mungkin ada cara-cara kita yang kurang pas, sehingga seolah-olah apa yang kita minta itu tertunda. Harapan kita itu seolah-olah tertunda. Tapi nanti akan kita lihat dalam konteks pernikahan di Kana ini. Ya, saudara-saudara, jangan pernah menyerah saat sedang kekurangan, bahkan kehabisan sesuatu dalam perjalanan hidup rumah tangga Anda. Minta, cari dan ketuk pintu hati Tuhan. Berdoa kepada Allah, sebab Dia yang menjadi sumber jawaban saat keluarga kita sedang bergumul, menggumulkan sesuatu. Saudara, jangan pernah menyerah. Masih ada sesuatu yang Tuhan bisa buat di dalam kehidupan kita. Sama seperti ketika pernikahan yang ada di Kana ini. Jangan takut kekurangan, jangan takut kehabisan. Masih ada harapan yang Tuhan berikan kepada kita yang meminta dengan iman. Yang meminta dengan iman. Jangan ragu-ragu. Kalau engkau ingin Tuhan berbuat sesuatu kepada kita, jangan ragu-ragu. Ya, lakukan dengan penuh iman. Tuhan tidak melihat seberapa besar kekuatanmu. Tapi Tuhan melihat seberapa besar ketulusan hatimu, keterbukaan hatimu, kejujuran hatimu. Saudara-saudara, itu sebabnya hari ini, saudara-saudara, pelajaran yang kedua yang perlu kita perhatikan berkaitan tentang judul khotbah hari ini adalah jangan menyerah. Yang kedua adalah, saudara-saudara, berlatih untuk hidup di dalam kairosnya Tuhan. Berlatih untuk hidup di dalam waktunya Tuhan. Jangan berhenti hanya belajar, ya, mengisi penuh pikiran dan teori pengetahuan saja. Tetapi berlatihlah supaya ada pengalaman secara langsung, menikmati proses yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Kadang kita jumpai ada orang-orang yang pinter sekali ketika dia ngomong tentang kebenaran. Ngomongnya tuh pinter sekali. Tapi ketika diperhadapkan realita hidup, kepintarannya, kecerdasannya, kefasihannya di dalam berbicara, seolah-olah enggak berpengaruh sama sekali, saudara. Ya. Kenapa? Karena dia tidak sedang berlatih untuk hidup di dalam kairosnya Tuhan. Dalam ayat yang keempat, Alkitab berkata tadi, dikatakan saudara-saudara, ketika mereka sedang kekurangan dan kehabisan anggur, ya, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dari aku ibu, saatku belum tiba. Saudara, garis bawahi kata saatku belum tiba. Ibu Yesus diajar oleh anaknya, yaitu Yesus sendiri,
untuk berlatih hidup di dalam kairosnya Tuhan. Saatku belum tiba, waktuku belum tiba. Saudara, sekali lagi jangan hanya berhenti belajar tahu banyak tentang firman. Tetapi untuk memahami tentang waktu Tuhan, seseorang nggak bisa. Bahkan bisa-bisa dia menjadi pemberontak. Kenapa? Dia hanya nuntut sama Tuhan. Lu ngomongnya kayak gini loh. Ya, firmannya kayak begini loh. Tapi kenyataannya apa yang aku dapat nggak dapat apa-apa. Seolah-olah Tuhan berdiam diri. Seolah-olah Tuhan berpangku tangan. Seolah-olah Tuhan menutup mata untuk hidupku. Kalau seseorang sudah berada di titik ini, sekali lagi, orang itu hanya berhenti belajar di dalam pikirannya saja. Sulit untuk bisa memahami, masuk dalam proses untuk mengerti tentang waktunya Tuhan. Kita bersyukur dalam kisah ini, Ibu Yesus, dia tidak hanya ngerti, tapi dia belajar, tidak hanya berhenti belajar, tapi dia sedang berlatih untuk mengerti kapan waktunya pertolongan itu datang. Ketika dia berkata kepada Yesus, mereka sedang kekurangan, bahkan kehabisan anggur. Tapi dia berkata, waktuku belum tiba. Mungkin pernah saudara enggak menjumpai ketika seseorang melaporkan ya sesuatu misalnya, di situ ada kekurangan loh, yang di situ belum dan sebagainya. Kadang ada yang marah-marah. Tapi beda dengan Ibu Yesus ketika dia menyatakan dia sedang kekurangan bahkan kehabisan anggur. Ketika dia dengar Yesus berkata waktuku belum tiba, dia sangat paham sekali. Makanya dalam ayat-ayat yang berikutnya, saudara-saudara, nanti akan kita lihat lebih detail lagi apa yang harus mereka lakukan. Reaksi daripada Ibu Yesus dan pelayan-pelayan itu seperti apa. Yang kedua, perlu berlatih untuk hidup di dalam kairosnya Tuhan. Untuk mengerti waktunya Tuhan memang tidak semudah seperti kita membalikkan tangan. Dalam sebuah pergumulan, apalagi benar-benar waktu itu kita benar-benar menantikan sebuah jawaban yang secepat-cepatnya. Ada kalanya kalau bisa cepat deh. Ya, ada jalan yang begitu cepat yang bisa Tuhan kasih sama saya. Tapi kenyataannya bisa mundur sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, bahkan bertahun-tahun. Ini apa yang sedang terjadi? Untuk saudara-saudara berlatih untuk hidup di dalam kairosnya Tuhan, perlu melibatkan hati kita. Tidak hanya berhenti kepada pikiran kita. Pikiran kita itu terbatas, saudara. Jadi jiwa kita ini harus dilibatkan. Jiwa bicara masalah 3 hal. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Jangan pikiran saja. Tapi perasaan kita juga perlu dimainkan di situ. Tindakan kita juga perlu dimainkan di situ. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Untuk mengerti, memahami tentang kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Justru ketika kita seolah-olah sedang dikejar-kejar dengan sesuatu yang sedang sekali lagi menjadi kebutuhan kita. Kalau bisa jalan keluar itu segera datang deh dalam hitungan detik, ya Tuhan. Itu maunya kita. Tapi beda dengan maunya Yesus. Ketika ibunya berkata, mereka kekurangan anggur, mereka kehabisan anggur. Harapannya, cepet-cepet dong kamu adakan mujizat atau gimana caranya supaya mereka tidak kekurangan anggur, kehabisan anggur. Itu pikiran daripada Ibu Yesus. Tapi reaksi Yesus berbeda. Tapi di sini Ibu Yesus, dia tidak hanya belajar untuk mengerti apa yang dikatakan Yesus, tetapi saudara-saudara, dia menghidupi, dia berlatih, dia berproses
di balik apa yang dia katakan pasti ada sesuatu yang sedang dia akan kerjakan pada saatnya. Saudara, jangan berhenti belajar atau mengisi penuh pikiran dengan teori-teori atau pengetahuan saja. Tetapi berlatihlah supaya ada pengalaman secara langsung. Menikmati proses dari Tuhan. Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Alkitab berkata, dahulu pengetahuanku tentang engkau, tentang Tuhan, hanya ku dengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Dulu Ayub pengetahuannya hanya didengar dari orang saja. Tetapi Alkitab berkata sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Bertemu langsung dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini. Justru di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah kehabisan, saudara, dia bertemu dengan Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang berat dalam keluarga Anda, justru Bapak Ibu Saudara sedang bertemu dengan Tuhan. Tidak sedang jauh dengan Tuhan, tapi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Untuk bisa memahami tentang kairosnya Tuhan, kita perlu lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tidak sebaliknya, kita makin menjauh, makin menjauh, makin menjauh, makin menjauh. Kalau itu yang terjadi, terlalu sulit untuk kita bisa memahami tentang cara kerja kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Tapi sebaliknya, hidup kita harus makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Kalau kita makin dekat dengan Tuhan, saya yakin saudara, kita akan menjadi makin nyaman, makin tenang. Walaupun dioyak-oyak dengan sebuah pergumulan tekanan yang begitu hebat, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, saya yakin hati kita masih bisa tenang. Pikiran kita juga masih bisa sehat, masih bisa waras, kita bisa memikirkan sesuatu. Saudara, berlatih untuk hidup dalam kairosnya Tuhan. Alami justru dalam sebuah pergumulan yang begitu berat, masih ada pengharapan yang Tuhan beri di dalam kehidupan saudara. Lekatkan hidup Anda justru dalam kondisi-kondisi yang paling kritis. Jangan sebaliknya, kondisi yang paling kritis membuat hati kita jauh dengan Tuhan. Jangan, harus kita rubah. Dalam kondisi kritis, aku harus memutuskan untuk makin dekat dengan Tuhan. Memang tidak mudah. Makanya jangan pakai dengan kekuatan, ukuran dengan kekuatan dirimu. Tapi pakai ukuran kekuatan Tuhan untuk bisa mendekatkan diri kepada engkau. Alkitab berkata tadi saya sebutkan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru. Saudara, belajar, berlatih untuk hidup dalam kairosnya Tuhan. Ibu Yesus ngerti nih, waktu Yesus berkata, belum tiba waktunya, saatku belum tiba. Coba reaksi Ibu Yesus dalam ayat yang kelima. Saudara-saudara, yang ketiga, poin yang ketiga, jangan pernah menyerah. Yang kedua tadi, berlatih untuk hidup dalam kairosnya Tuhan. Yang ketiga, bertindak sesuai dengan arahan Tuhan. Ketika sedang kehabisan, kekurangan anggur, mereka bertindak sesuai dengan arahan Tuhan, tidak nyari jalan keluar dewek. Ibu Yesus tidak sedang mencari jalan keluar sendiri. Para pelayan-pelayan yang tahu anggurnya habis, mereka tidak sedang mencari jalan keluar sendiri, tetapi nunggu komando daripada Yesus. Coba lihat saudara. Mereka bertindak sesuai dengan arahan Tuhan. Ayat yang kelima sampai 8. Ya, saya akan baca sekali ayat yang 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Ini luar biasa saudara. Ketika Yesus berkata, saatku belum tiba, Ibu Yesus ngomongnya kepada pelayan-pelayan. Lihat, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan Yesus kepadamu, lakukan itu. Ini luar biasa saudara. Ya, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi.
masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu ia memanggil mempelai laki-laki. Yang ketiga, yang terakhir, bertindak sesuai dengan arahan Tuhan. Dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi kehabisan sesuatu, dalam kehidupan rumah tangga Anda, kita perlu tetap bertindak sesuai dengan arahan Tuhan. Jangan bertindak sesuai dengan emosional kita. Saudara-saudara, jangan. Tapi belajar, saudara-saudara berlatih untuk bertindak sesuai dengan arahan Tuhan. Sama seperti Ibu Yesus. Ketika dia berkata, waktuku belum tiba. Dia langsung perintahkan, nanti ya, kalau Yesus berkata apa, kamu turuti saja, lakukan saja. Saudara, kemudian Yesus tiba-tiba benar apa yang dikatakan oleh Ibu Yesus terhadap para pelayan itu. Saudara, ini pentingnya kita tadi berlatih untuk hidup dalam kairosnya Tuhan. Ngerti apa yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan. Sehingga dia akan melakukan bagiannya. Kalau kita mengerti bagian yang perlu kita lakukan, saya yakin berarti sinkron, selaras dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Saudara, bertindak sesuai dengan arahan Tuhan. Mereka kemudian diperintahkan untuk mengisi 6 tempayan. Yang Alkitab dalam jilid yang kedua itu lebih detail. Ya, isinya 80 sampai 120 liter air. Suruh ngisi mereka itu. Ini cukup banyak ya, 120 liter air itu cukup banyak, saudara. Ya, kalau dikalikan 6 berarti sekitar 720 liter. Ada 720 liter air biasa yang pada akhirnya berubah menjadi anggur. Air anggur ya tepatnya ya. Kalau anggur mungkin buahnya ya. Tapi kalau air anggur, saudara, seperti itu. Dari air biasa 720 liter. Dari air biasa. Ketika mereka, saudara-saudara, bertindak sesuai dengan arahan Yesus. Isi sampai penuh. 720 liter. Tidak cukup berhenti di situ. Setelah mereka mengisi penuh 6 tempayan itu. Tuhan berkata, sekarang coba cedok. Dan bawa kepada pemimpin pesta. Mereka cedok, saudara. Kalau pelayan-pelayan tadi berkata, mungkin berdalih dengan Yesus bisa saja. Loh ngapain dicedok? Ini kan sudah jelas air. Ya toh? Ini sudah jelas air. Tapi para pelayan-pelayan dia tidak sering berdalih kepada apa yang Yesus katakan. Ketika Yesus berkata cedok, dia cedok, saudara. Bawa kepada pemimpin pesta, dicicipin, untuk dicicipin. Begitu dicicipin dari air biasa, ketika dicicipin, kok ini rasanya anggur yang masih enak ya. Saudara, lihat, kalau bertindak sesuai dengan arahan Tuhan, maka ada mujizat yang terjadi. Ya, air yang biasa berubah menjadi air anggur yang rasanya enak. Mereka puas, Alkitab berkata. Mereka minum sampai puas. Sampai terheran-heran itu para tamunya. Biasanya kalau akhir-akhir biasanya sediakan anggur yang kurang enak. Tapi sampai yang terakhir engkau sediakan anggur yang enak sekali. Mereka puas banget. Saudara, yang ketiga, perlu kita perhatikan di tengah-tengah masa kekurangan, kehabisan. Jangan pernah menyerah. Bertindaklah sesuai dengan arahan Tuhan. Sesuai dengan kapasitas hidup saudara masing-masing. Apa sih yang Tuhan inginkan untuk aku lakukan di tengah-tengah pergumulan keluargaku seperti ini?
ngikut saja. Belajar ngikut memang kadang itu sulit, kadang itu kita nggak punya kepekaan. Belajar untuk peka. Kalau kita kurang peka, belajar untuk menjadi peka. Bagian-bagian apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa melihat bagian-bagian yang Tuhan sedang kerjakan atas pergumulan hidup keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara, bertindak sesuai dengan arahan Tuhan. Baik Ibu Yesus, para pelayan, dan pemimpin pesta, mereka bertindak secara detail seperti apa yang Yesus perintahkan. Sehingga mukjizat terjadi. Hari ini, contoh dalam firman Tuhan, Ibrani pasal 11, ayat 7a sampai 8, Alkitab berkata, karena iman setelah diperingatkan Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, ya. Karena iman setelah diperintahkan Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ini luar biasa. Mungkin orang berkata, gila kamu. Bagaimana mungkin dia mengerjakan sesuatu yang belum dia tahu? Saudara-saudara, tapi ini yang dilakukan oleh Nuh. Setelah diperingatkan Tuhan tentang sesuatu yang belum kelihatan, Alkitab berkata, Nuh dia taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dia bangun dengan ukuran-ukuran yang sangat detail yang Tuhan kasih, dia lakukan itu. Nggak ngerti musimnya apa, tapi Tuhan berkata buat bahtera, Nuh. Dia nggak ngerti akan terjadi hujan yang begitu panjang dan terjadi banjir yang begitu luar biasa yang menghabisi semua yang ada di muka bumi. Dia nggak ngerti itu. Dia belum dapat info dari Intel kayak begitu, nggak ada, saudara. Cuma Tuhan berkata, bangun bahtera, Nuh. Ya, seisi rumah tanggamu dan binatang-binatang yang ada. Gede sekali, saudara. Dia mengikuti arahan Tuhan. Ukuran-ukurannya detail sekali, dia bangun seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya benar. Terjadi sesuatu yang tak terduga, tak terpikirkan. Terjadi pada zamannya Nuh. Oleh karena ketaatannya, Nuh, dia diselamatkan. Contoh yang kedua, ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Ini luar biasa. Sekali lagi, mungkin orang berkata, kamu gila kamu. Gitu, bagaimana mungkin kamu tidak ngerti tempat yang kamu tuju, tapi kamu taat. Saudara, Nuh dan Abraham memberikan pembelajaran yang sangat bagus sekali dalam kehidupan kita. Bertindak sesuai dengan arahan Tuhan itu sangat penting dan sangat menentukan akan hasil akhirnya. Hasil akhirnya apa? Nuh diselamatkan. Abraham memperoleh tanah yang Tuhan janjikan. Berlimpah-limpah. Saudara-saudara, demikian juga ketika perkawinan di Kana yang sedang kehabisan dan kekurangan anggur. Endingnya mereka menikmati berkat mukjizat yang sangat luar biasa, yang terus menerus terjadi dalam kehidupannya. Mereka semuanya tak menjadi puas. Mukjizat terjadi, air berubah menjadi anggur. Puas minum anggur yang baik terus selama pesta berlangsung. Mukjizat masih terjadi dalam rumah tangga, sebab Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam ayat yang ke-11. Itu sebabnya masih ada pengharapan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Mungkin Anda tidak pernah bercerita kepada pendeta-pendeta tentang beban hidup Anda. Ya, mungkin tidak pernah bercerita. Orang terdekatmu mungkin juga nggak ngerti. Ada loh kayak begitu. Ternyata dia punya beban yang begitu sangat berat. Bapak Ibu nggak cerita pun, Tuhan ngerti loh. Itu sebabnya hari ini 3 hal ini saya rasa menjadi sebuah kekuatan untuk kita menjadi keluarga yang tetap berpengharapan, tetap
memiliki pengharapan apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara. 3 hal ini paling tidak memberikan sebuah kekuatan untuk kita bisa meraih apa yang sedang Tuhan persiapkan di tengah-tengah masa pengharapan yang sedang engkau alami saat hari ini. Biarlah siang hari ini, saudara dan saya tidak sedang memaksakan diri untuk melakukan sesuatu tanpa seizin Tuhan. Tapi lakukan sesuatu yang seizin Tuhan. Dan saya berani jamin akan berakhir dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Tuhan yang besar. Haleluya. Jangan gentar, jangan takut, jangan khawatir. Mungkin hari ini Anda sedang kekurangan, sedang kehabisan sesuatu. Masih ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Mari kita akan naikkan pujian ini. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Haleluya. Jesus. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Jangan pernah menyerah, saudaraku. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Lebih lagi, saudaraku. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam. Akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, Engkau punya Tuhan yang lebih besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Dia sanggup, Dia sanggup, saudaraku. Haleluya. Ku bersepakat, perlu sepakat, saudaraku. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku
pujian ini. Saudaraku, hari ini mungkin waktu Tuhan untuk saudara. Dia menyatakan karyanya di dalam hidup saudara. Yang mungkin sudah sekian lama engkau menanti-nantikan. Dan hari ini mungkin waktumu untuk engkau menerima penggenapan yang Tuhan sedang engkau rindukan terjadi. Tidak peduli apapun itu. Mungkin engkau sekali lagi dalam kondisi sudah kehabisan kekurangan sesuatu dalam hidup ini. Tapi engkau punya Tuhan yang sanggup untuk menggenapi apa yang Dia pernah janjikan di dalam kebenaran firman-Nya. Kalau kita hidup selaras dengan kehendak dan rencananya, saya percaya saudara, sesuai dengan waktunya Tuhan, engkau akan menikmati mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia sanggup mengerjakan itu, Dia sanggup menggenapi itu di dalam hidupmu, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kau berdoa, Dia ada bersama dengan engkau. Dia ada bersama dengan engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu Tuhan, untuk penyertaanmu dan berkat-berkat yang sudah telah Engkau nyatakan dan limpahkan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan siang hari ini yang sudah boleh mendengar Tuhan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu ini Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau lebih besar Tuhan dari segala masalah yang kami hadapi Tuhan. Di tengah situasi sulit apapun Tuhan, kami tetap ingin menaruh pengharapan kepada Engkau Tuhan. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau yang akan memberikan kami kekuatan sehingga kami tidak mudah menyerah untuk menghadapi masalah. Sesulit apapun masalah yang kami hadapi Tuhan, kami yakin dan percaya kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Yesus, meteraikan firman ini dalam hati setiap kami masing-masing. Berikan firman ini pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dua sesi dalam ibadah Raya 1 dan 2 berturut-turut kita diberkati Tuhan melalui pelayanan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita dari anggota paduan suara Mazmur Bakti GIA Maleer Bandung. Seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan banyak terima kasih untuk pelayanan yang sudah memberkati dan tentunya memotivasi kita untuk senantiasa mengalami hadirat dan kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Kita berdoa satu kali kelak kita akan kolaborasi bikin konser bersama dengan tim biru. Wes, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk saudara-saudara kita dari GIA Bandung. Sebelum saya lanjutkan, kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya di GIA Kudus, selain saudara-saudara kita para malaikat Tuhan dari GIA Bandung. Ada yang baru pertama kali hadir? Oke, tidak ada. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu ditekankan dalam warta jemaat. Kembali seksi pria mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk hadir dalam ibadah spesial yang disertai dengan pengajaran iman Kristen yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Silakan hadir. Ini berlaku untuk umum, jadi bukan kaum pria saja. Silakan hadir besok hari Selasa tanggal 17 jam 6:30 di lantai 1. Dukung dalam doa untuk pendewasaan TPI Delta Sari Waru Sidoarjo yang akan diadakan atau diselenggarakan besok hari Senin oleh Sinode GIA. Kemudian tadi pagi sudah kami ralat dan sudah dilaksanakan
PD guru yang mestinya jam 10 mungkin tercetak di Warta Digital yang belum diedit dan direvisi itu jam setengah 12. Yang benar adalah jam 10 pagi tadi dan sudah berlangsung dan mungkin sudah selesai. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan mengikuti penyerahan anak dan rindu membawa anak-anaknya untuk diberkati Tuhan, silahkan hadir, memenuhi persyaratan yang ada dengan mengisi formulir yang sudah disediakan. Kemudian silahkan hadir bersama anak yang akan diberkati ini besok tanggal 10 November di dalam ibadah raya yang kedua jam 10. Silahkan hadir. Satu lagi yang tidak kalah penting yang ingin ditekankan khusus bagi para remaja Youth RBK, ada acara spesial ibadah ulang tahun ya RBK yang diadakan besok Sabtu tanggal 21 September jam 5 sore di ruang ibadah ini. Sekali lagi silakan hadir, Bapak Ibu dorong anak-anak muda, anak-anak remaja saudara untuk hadir dalam acara spesial ini. Hadir sebagai pembicara Bapak Pendeta Indra Puspa dari IFGF Semarang. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekarang kita berdoa bersama-sama untuk yang berulang tahun. Silakan yang merasa berulang tahun di pekan kemarin mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 15 September. Silakan bangkit berdiri. Yang sudah berdiri atau yang sudah didoakan mau didoakan lagi silakan. Ada Saudara Mika, tadi ada Ibu Agnes, ada Bapak Haryanto, kemudian di atas, ada lagi bro, ada Pak Agus Hartono. Iya, ada lagi yang di bawah, yang dari Bandung mau didoakan lagi. Yes, luar biasa. Silakan Bapak Gembala akan mendoakannya. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari ke depan. Ibadah tidak saja di hari Minggu, tetapi dalam keseharian kita menjadi saksi Kristus. Sekali lagi atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan terima kasih untuk paduan suara dari Gia Maleel. Ya, tahun depan datang lagi ya. Kan masih ada kuliner-kuliner yang belum dicicipi. Dan juga ada tempat-tempat wisata, belum ke Ratawu toh, belum ke Jepara juga. Tahun depan dirancang lagi, didoakan lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami dibangun oleh firman Tuhan dan puji-pujian yang tertuju kepada Engkau. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan di dalam ibadah yang kami nikmati, kami boleh berpartisipasi di dalamnya. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan berkati perjalanan tim paduan suara Gia Maleel yang akan ke Semarang dan baru besok melanjutkan perjalanan ke Bandung. Tuhan sertai, berkati, lindungi di perjalanan, dan mereka boleh menikmati suasana di Kudus maupun di kota Semarang. Kami bersyukur kepadamu juga ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Berkati satu persatu, berilah hikmat, berilah takut akan Tuhan. Berkati secara jasmani dan rohani, sertai keluarga mereka satu persatu dan jadikan mereka murid-murid Kristus yang sejati. Kami juga bersyukur untuk persembahan jemaat-Mu. Mereka sudah datang membawa diri mereka sebagai persembahan yang suci, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Tapi juga mereka membawa persembahan untuk mendukung operasional pelayanan beasiswa, diakonia, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Berkati jemaat-Mu, tangan-tangan yang sudah memberi,
Terpujilah namamu. Kami berdoa untuk sidang jemaatmu yang bergumul dengan sakit, penyakit. Tuhan, sembuhkanlah mereka. Dan mereka yang sedang bergumul dengan sakit, penyakit, beri mereka kekuatan dan pengharapan kepada Tuhan. Berkati anak-anakmu yang berkarir di Kota Kudus, berdagang, berusaha, mengembangkan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Biarlah berkat-berkat Tuhan, kreativitas, inovasi, keberanian-keberanian untuk membuka peluang-peluang usaha. Tuhan sertai anak-anakmu, anak-anak muda yang merintis karir dan juga mengembangkan profesional mereka di Kota Kudus ini. Tuhan berkati satu persatu. Terima kasih ya Tuhan, juga berkati keluarga-keluarga muda yang merindukan untuk memiliki keturunan. Tuhan berkati mereka. Tuhan membukakan rahim dan Tuhan memberikan keturunan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk Kota Kudus, berilah keamanan, kestabilan supaya kota ini menjadi kota yang damai. Kalau kota ini damai, berita Injil boleh diberitakan dengan leluasa dan orang-orang boleh mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Berkati negara kami, pemerintah yang akan baru, sertai dengan hikmat-Mu sehingga memberkati rakyat untuk memiliki kesejahteraan dan keadilan sosial. Berkati bangsa-bangsa di dunia ini supaya bangsa-bangsa ini boleh rukun satu sama lain. Kami berdoa untuk Ukraina dan Rusia yang masih terus berperang supaya mereka juga boleh memiliki kesadaran untuk mencintai perdamaian antara Palestina dan Israel juga. Ya Tuhan, berilah perdamaian. Orang-orang yang melarikan diri oleh karena krisis di negara mereka masing-masing, Tuhan sertai mereka, berkati mereka. Kami berdoa untuk perdamaian seluruh dunia. Kami berdoa supaya hidup kami boleh menjadi pembawa damai di mana saja kami berada. Mari kita berdoa bersama-sama seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang setelah engkau beribadah kepadanya, pulanglah, lanjutkanlah perjalanan hidupmu, jadilah saksi Kristus di mana saja engkau berada, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.